Terus kalau gue memaksakan ke yang sekarang, percuma. Nggak bakal, kalau nyari menang nggak bakal menang. Kalau nyari cuan nggak bakal cuan. Walaupun desain gue mungkin lebih bagus, karena kenapa ya nggak ada yang tahu lo, gitu. Sekarang kan gitu, based on siapa yang tahu lo, apa yang lo pakai, walaupun butut banget gitu, pasti habis. Banyak kok gitu kayak sepatunya, anjing butut banget sepatunya. Kenapa sold out gitu? banyak kayak gitu. Tapi kan selera orang beda-beda ya. Yang jelek tuh pasti akan ada pasarnya, yang bagus juga pasti akan ada pasarnya. Selalu gitu lah. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Iya, jumpa lagi di Swellcast. Kali ini gue bersama kawan lama. Dan mungkin ya, kalau menurut gue kenapa gue bisa menginterview sama beliau ini, karena memang bisa dibilang dia distro dan clothing juga gitu, yang salah satu pioneer lah di Indonesia untuk do it yourself, spirit do it yourself gitu kan. Jadi maksud gue ini yang kita semua nih di skena ini gitu kan, yang baru-baru gitu kan, memang gua sih merasa ini memang layak untuk diceritakan kepada para pendengar ini. Itu sekarang kita sambut ada Arisuno Matsusek. Gitu kan? Matsuzaki. Oh, hai. Oke, ini dia Aris ya dari Cynical MD. Oke. Halo, Ri. Apa kabar? Siapa yang nyariin gua ada di sini. Aji. Lo semua pada maju sini. Pun tinggal DM aja. @Arisuno S-nya 2. Bener kan? Supaya dingin. Kalau apa sih kok S-nya 2 gitu? Tapi supaya dingin gitu. Dan lebih cair. Soalnya orangnya panasan. Anjing. Riz, kita flashback dulu yuk ke belakang gitu. Jadi si Cynical MD ini sebetulnya terjadi tahun berapa dan kenapa bisa terjadi si Cynical itu di Jalan Mendawai? Langsung di Mendawai kan waktu itu? Panglima Polim. Oke. Jadi sebetulnya Cynical MD itu nggak sengaja sih. Jadi gue dulu gue di kampus tuh sering banget teman gue anak desain bawain katalognya jaketnya 347 yang masih katalog di fotokopian atau nggak salah ya, buat pesan-pesan segala macam. Gue juga sempat jualin, tapi udah sebatas itu aja. Gue nggak ngerti ini apa dan gimana lah, nggak cari tahu juga. Tapi tahu ada 347 Bird Rider Co ya waktu dulu ya. Terus udah gitu gue ngobrol sama teman kampus ya, ada Ricky Sihaan Seringai, ada Done itu kalau nggak salah dia bikin sepatu namanya apa ya, kayak angka 7 gitu deh, logonya lupa gue sekarang ya. Terus ada Fadli Aak itu sekarang di Diskoria. Nah, jalanlah kita berempat bikin logo di rumah gue bikin logonya, konsepnya kenapa namanya Cynical MD. Cynical MD juga namanya itu terbesit tuh dari Ricky Sihaan. Iya, sebetulnya nama itu dari Ricky ya, pokoknya karena gue sinis sama dokter atas vonis kanker nyokap gue tuh. Jadi nyokap gue tuh sakit salah diagnosa waktu itu gitu. Jadi gue benci banget lah sama namanya dokter waktu itu gitu kan. Akhirnya kan ya udah diambil nama Cynical, terus belakangnya apa ya, atau namanya PhD aja ya gitu, PhD gitu ya. Akhirnya kapan gitu dia nelpon, terus belakangnya MD aja, medical doctor gini segala macam. Oh ya udah datang ke kantornya dia, kalau nggak salah di Trax ya dulu ya. Gitu udah berjalan, tapi pas mau jalan Ricky-nya cabut karena dia sibuk di situ. Terus gue jalan sama Fadli dan Dona. Tapi semua tuh pokoknya modal gue lah gitu. Nah, Fadli dan Dona tuh jaga toko. Terus di situ ada masalah internet lah, dan gue juga ngobrol sama Ricky gimana ya udah lo kalau kayak gini mendingan jalan sendiri aja. Kan ini juga lo dibilang gitu ya. Udah akhirnya gue jalan sendiri gitu di Lamandau. Nah, modal di Lamandau itu gue masih inget banget, itu 5 juta modalnya. Itu tempat? Jadi 5 juta itu 500.000 buat sewa tempat bulanan. 2 juta itu buat interior. Nah, cuma 2 juta loh jualannya. Terus itu tahun berapa tuh? Tahun 2001.
2.500.000 untuk produksi. Oke. Tapi gue cuman bikin kayak meja sinikal sama apa ya, lupa gue, sama label masalah kayak gitu lah. Duitnya itu adalah sisa duit gue hadiah dari Prambors Boom Sound Machine dulu ya. Boom Machine. Oke. Boom Sound Machine atau apa. Dulu ada kuis-kuis Prambors itu dan gue dapat duit dari situ tuh puluhan juta tahun itu. Oh iya? Hadiah dari Prambors. Makanya kalau orang Prambors yang lama tuh tahun 90-an akhir, kayak 99 gitu-gitu kali ya. Itu kenal sama gue karena anjir, lu mulu nih yang menang nih gitu. Lucky bastard. Iya, lu mulu gitu, sampai gue dijin calo. Udah deh, ini ada anak ini pengen menang, lu calonya deh gitu. Itu calo-calo kuis ya. Nah, itu lu beruntung atau memang jawaban tepat atau apa nih? Jadi gamenya itu dia ngasih clue. Misalkan kayak gini, ada nih nama jalan. Jadi dia diem di dalam mobil, nama jalan ya. Terus nanti kita pas waktunya ya sekarang gitu kita harus nyampe di depan mobilnya Wadebala. Ya. Wadebala kan Wadebala. namanya. Jadi misalkan kayak gini nih, kayak ada nama jalan mirip artis Lydia Kandau. Oh. Wah, jalan Lamandau nih. Biasanya gue langsung jadi kayak muter-muter dulu, wah itu tuh ketahuan tuh mobilnya tuh. Oke. Begitu waktunya gue udah deket-deket tuh. Kayak deket-deket. Ya sekarang pas gue di depan mobilnya gitu. Sering banget gue dapet itu. Oke. Jadi sekali dapat hadiahnya 100.000. Tapi setelah itu ada quiz main di taman di Pondok Indah tuh ada waterpark ya. Iya. Jadi kayak 17-an. Nah, hadiahnya di situ gede. Oke. Gue dapet hadiah itu lumayan dulu. Oke. Nah, terus balik lagi ke Cynical. Cynical MD ya. Enggak apa-apa. Udah. Lanjut aja enggak apa-apa. Cynical MD apanya nih? Cynical MD ya? Tadi kan dari bikin apa tuh? Kan hadiah tuh modalnya tuh kan, hadiahnya dari Prambors modal, gitu kan. Terus ke meja sama bikin aksesoris label-label. Iya. Habis itu akhirnya Ricky waktu itu lagi baru-baru dekat sama Aryan ya. Baru mau bangun si Seringai. Ricky ngajak gue nginep di rumah Aryan Bandung. Sampai Bandung, Ricky ngomong nih ada teman gue nih, dia baru bikin gini-gini segala macam. Lo kenalin deh sama teman-teman yang di Bandung gitu, siapa tahu barangnya bisa masuk kan. Akhirnya gue dikenalin ke beberapa, salah satunya tuh No Label. Aji. Aji Dini ya. Iya. Makanya Aji Dini Oon ya. Dulu masih ada Anggaresnya juga kalau Jadi makanya label pertama yang masuk ke brand Bandung pertama yang masuk ke Cynical itu No Label. Gitu. Tapi sebelum No Label tuh gue udah masukin Coil. Merchandise Coil gitu. Sama ada brand Jakarta namanya Tabu, gue suka banget lah. Tabu itu dia nge-bootleg tapi didesain ulang sama dia. Tabu itu yang punya dulu Max Futurama tuh. Sama Adit. Mereka masih pada kuliah waktu itu. Gitu, masuk ke gua. Bukan Tabu band ya? Bukan. Itu siapa? Ari Untung. Aduh. Iya. Oh itu. Terus ada apa lagi kan toko lu? Berapa kali? Ya lumayan dong, udah ada display dong. Kalau di Lamandau itu cuma 2x2 sebetulnya. Oke, nah itu diisi selain Tabu apa lagi dong? Pasti ada lagi dong dari Jakarta. Gue masukin dulu, gue beli Putus Puma sepatu gitu. Jakarta cuma Tabu doang kalau nggak salah deh. Ada beberapa gue lupa ya. Waktu awal di sini kalau yang Paling sih dikit. Barang gue juga dikit, gue belum bikin kaos malah gitu. Begitu gue pindah ke Lamandau, jadi duit hasil dari Cynical yang di Paling itu tempatnya di rumahnya dijual, kan itu di Galaxy ya, bukan Galaxy, Galaxy ada ruangan kecil lah gitu, sewa di situ. Gue pindah ke Lamandau, jadi Lamandau itu sebetulnya sekarang rame kan, itu penemunya gue. Jadi gue menemukan tempat gitu yang sepi banget, gitu, tapi bagus. Akhirnya ada toko bunga yang mau tutup, udah gue sewa itu, kecil tadi. Nah itu pas waktu bikin memang mau bikin, lu lebih ke arah toko distronya atau si Cynical MD-nya? Jadi waktu awal tuh sebetulnya gue pengen lebih ke Cynical MD-nya. Tapi lama-lama barang itu masuk, barang-barang dari Bandung masuk dan Jakarta juga udah mulai banyak waktu itu ya. Akhirnya gue terjebak dengan penjualan. Itu gitu. Makanya itu yang gue lakuin sekarang gitu. Maksudnya emang dulu Cynical dulu sama sekarang udah pasti beda karena emang yang gue mau awal itu yang gue pengen tuh sebenarnya seperti ini gitu. Tadi terjebak penjualan maksudnya gimana tuh? Ya
salesnya bagus gitu kan, maksudnya sebulan tuh bisa sampai ratusan juta tahun itu ya. Oke. Terus brand Bandung juga semakin banyak, Iya. bahkan kalau nggak masuk misalkan gue tolak karena kualitas Iya. atau karena dia ngejiplak desain dari Threadless zaman dulu kan. Oke, Threadless. Mungkin orang kan nggak ngerti ya, Iya, maksudnya iya. kalau umum ya, kalau awam gitu nggak ngerti. Yang dulu pakai internet juga dikit ya, Iya. mereka kira nggak ada yang tahu nih. Iya, iya. Tapi biasanya kalau ketahuan sama gue nggak bisa masuk, misalkan Oke. brandnya langsung. Ya udah, biasa kalau kayak gitu gue dimusuhin, bisa wah sombong mentang-mentang ini itu, tapi ya udah susah gitu. Emang banyak musuhnya selalu. Ya udah. Terus dulu udah banyak kaset-kaset indie ya dulu ya. Banyak. Ya kan? Gue juga bikin Surgery Records sih Ya, dulu ya. benar, Itu betul. gue rilis lain. Berandals ya? Bukan. Ada The Miskin, The Miskin, ada band Bandungnya Gorgeous Smile, Gorgeous ada Smile. Friends of Mine Jakarta, terus ada Electrofax tuh Iman di Bali Iya, ya. iya. Terus ada satu lagi apa ya? Gue lupa ya. Oke, ada satu lagi kalau nggak salah. Oke. Dan itu waktu itu profit? Enggak. Enggak ya? Sama band Mono, enggak. Enggak ya, kalau kaset seret-seretnya sama juga ya? Enggak. Bahkan gue masih sama ada beberapa bandnya juga yang nuntut gue Royalty. bukan royalty ya, sales gitu ya. Atau distribusi ya, zaman dulu susah, nggak segampang sekarang gitu. Maksudnya zaman dulu mau masuk toko aja Kalkores kan ngemis-ngemis gitu kan. Iya. Belum lagi distribusi ya sulit lah gitu. Iya. Tapi paling enggak kan harusnya ya susah lah, orang kita susah untuk memaksa orang untuk bersyukur lo udah ada yang mau ngerilisin. Apalagi misalkan gue bayarin rekaman gitu buat Iya. beberapa band gitu ya. Iya. Tapi ya orang ya maksudnya ya mungkin beberapa yang nggak akan ngeliat itu juga sih. Yang penting gue udah diri sama lo harus gini gitu gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itu juga kesalahan sih, gue habis duit di Surgery Records itu kalau misalkan mau dihitung tuh tahun segitu 300-an lah. Tahun segitu ya, itu duit dari sini keuntungan sini ke Iya, lu muterin dari situ ya. 300-an tahun itu. Nggak ini, nggak jalan. Susah. Record label itu susah banget. Iya. Gitu. Terus mendingan kalau sekarang pun gue ada bikin lagi Veldas. Dulu kan ada clothing namanya Veldas ya. Itu brand gue juga gitu ya. Sekarang si Veldas itu gue jadiin Veldas Records gitu. Konsepnya emang ya udah di depan gitu. Maksudnya kaset misalkan 100 piece, ya udah gue bayar di depan 100 piece aja royaltinya. Iya. Mau laku gak laku resiko gue. Iya. Terus mulai produksi banyak-banyaknya Cynical itu mulai udah tahun berapa berjalan? 2002 kan pindah ke Lamandau tuh ya, Februari. Udah dari mulai situ tuh ada beberapa, maksudnya banyak, sering banget yang kayak gue bikin nih hari ini hari ini datang siang jam 1 ya, dikasih price tag gitu ya, jam 3 tuh udah dipajang, jam 5 udah sold out gitu. Itu 10 lusin. Ya. Sampai akhirnya gue harus repeat lagi gitu kan. Ya 10 lusin. Sampai ada beberapa tuh kayak oke, kuota desain nih karena udah ini pokoknya desain harus ada 30 desain. Terus yang fix benar-benar tuh cuma 10, 20 itu asal-asalan banget desainnya. Dan itu habis. Sampai gue ada desain, masih ada kaos yang gue kemarin ketemu ya di gue nemu di rumah bokap tuh kaos yang gambarnya muka gue. Ada di sini ada. Itu tuh sejam habis. Aneh. Sampai gue pakai ke Bandung tuh, gue inget banget tuh di Nino Label. Anjir, apa-apaan kayak begini tapi habis. Jelek banget, butut banget desainnya. Jadi gue tuh eksekusinya Cynical tuh dulu nggak pernah puas gue. Itu bukan gue lah gitu, yang gue bikin itu cuma logo dan itu yang laku banget kan. Logo Cynical yang lama lah ya. Yang udah ada tanduknya? Iya. Enggak yang belum ada tanduk. Oh, belum ada tanduk. Setelah itu kan gue ada teman gue yang jadi desainer juga ya. Gue nggak pernah puas sebetulnya. Jadi gue karena nggak enak aja lah, ya udahlah, emang bagus gitu ya. Tapi sebelum enggak deh gitu. Tapi ya udahlah, tapi laku. Gitu. Kejebak lah gue sama penjualan. Nah, berarti selama ini yang dulu itu lu juga turun ngedesain ya? Emang awalnya desain kan? Iya. Terus akhirnya ada desain. Bukan sekolahan itu ya. Otodidak. Iya. Karena emang gue pengen sekolah desain aja dan nggak kesampaian gitu, jadi ya udah. Akhirnya belajar sendiri. Corel Draw ya. Corel Draw. Masih sampai sekarang. Masih. Jadi mau dibully gimana, gue masih pakai itu. Selamanya ya. Corel itu kayak Bandung banget kayaknya Corel. Iya. Sampai sekarang ngirim file masih Corel. Gitu ya. File mentah Corel. Apalagi begitu Corel bisa di make lagi gitu ya. Iya.
Hah? Masuk sih tapi cuek aja dia bentar-bentar ya. Nggak apa-apa. Kan nyantai kita mah. Oh gitu. Nah, apa pandangan lu waktu pas lagi zaman itu ya gitu ya tentang si skena clothing itu gimana sih gitu sih pandangan lu gitu? Fun kah, asik kah, tapi Waktu gimana awal kah? iya fun, waktu awal ya. Ya. Tapi lama-lama ya orang udah tahu duit ya, udah ngerasain duitnya ya udah. Maksudnya nggak seenak yang dibayangin, gitu. Ini tuh nggak seenak yang dibayangin sebetulnya. Sampai sekarang juga masih banyak yang berusaha untuk bikin ya apa-apa. Kalau orang ngomong nanya-nanya ke gue sekarang, gue suka jangan deh mendingan gitu. Bukan nakut-nakutin. Kalau lu belum yakin dan emang nggak mau mati di sini ya jangan gitu. Contohnya Itu awalnya tuh fun banget. nah, se-fun apa gitu seorang Aris gitu. Ya udah pasti banyak temen iya. Banyak teman. Banyak temen iya. Terus maksudnya kenal sama Bandung sampai ada apa sih? Dulu ada yang bilang, wah nih Okem Garment lagi ngumpul ada ya. Okem Garment. Okem. Sekarang udah nggak ada tuh bahasa Okem kayaknya. Okem Garment gitu ya dulu ya. Ya fun aja sih, tapi kan maksudnya begitu yang kita jalanin itu apa namanya apa ya? Bukan original apa ya? Bukan orisinil ya, tapi apa ya? Benar-benar gitu maksudnya pasti ada beberapa pihak gitu yang punya uang banyak yang pengen nyemplung juga, wah ini cuannya lumayan nih gitu. Gue nyemplung juga deh gitu, misalkan kayak ada brand-brand lah yang gue nggak usah sebutin, lo pasti tahu lah gitu yang kayak ya banyak lah gitu. Di Jakarta nih. Di Jakarta dan di Bandung pastinya gitu. Yang kemarin gue lihat di postingan Instagramnya si Local Pride Indonesia tuh mereka termasuk brand legend Indonesia ya. Padahal itu brand-brand yang lumayan salah satu yang bikin kusut juga gitu. Contoh kasusnya cerita aja satu aja gitu. Gimana? Ya yang dengan maksudnya nggak usah sebutin namanya kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi apanya gitu? Iya, anak-anak ini kan pasti awalnya selalu pengen eksklusif ya. Oke. Ya entah si Nickel, entah 347 gue nggak tahu ya aslinya gimana ya. Dulu ada Airplane dan lain-lain ya. Tapi begitu banyak sampah kan mereka juga pasti ngerasa keganggu. Apaan sih nih gitu. Ya. Nah kayak gitulah gitu. Oke. Pastilah maksudnya orang yang punya uang saat itu banyak yang mulai terjun ke situ. Oke. Mulai banget gitu banyak. Oke. Ya kan bikin brand itu nggak bisa asal-asalan lah. Banyak kejadian kayak gini nih, misalkan beberapa anak sinikal gitu yang jaga toko akhirnya punya brand juga. Oke. Ada kasus yang Dan akhirnya lu no problem? gue nggak apa-apa tadi ya, karena sebelum gini gaji anak-anak sinikal itu minimal dulu 800.000 buat tahun 2000. Oke. Shopkeeper. Shopkeeper loh, Oh, ya. itu minimal waktu itu ya. Ya. Bahkan beberapa yang udah ada di atas 1 gitu. Bahkan si desainer gue itu tahun segitu tuh di waktu itu kalau nggak salah 2,5 ya. Iya. 2,5 juta Gede. gitu. Gede loh tahun Banget. segitu, gede banget kan. Tapi ya udahlah kalau misalkan, jadi gue nggak mau kayak mereka kayak ngiri dengan apa yang gue punya waktu itu gitu. Ya udahlah, lo bisa duit nggak apa-apa. Cuman karena nggak enakan gue sama orang itu lumayan salah kayaknya. Oke. Jadi disalahgunakan. Sampai ke adminnya bikin gitu kan, sampai tiba-tiba yang jaga. Jadi kan gue dulu sempet nyewa rumah, terus ada kayak apa namanya pembantu gitu ya. Sampai pembantu gue bikin sama anak sini kalau gitu. Mas saya punya brand juga nih, punya ini juga, bikin kemeja sama si ini anak sini oh ya. Terus gue mau ngomong apa gitu ya. Jadi Itu udah dengan- salah kaprah gitu. Jadi Dengan kayak, harapan nitip di situ. emang nitip di situ. Emang pasti. nitip di situ. Nah, Oke. Karena maksudnya, ingat, terus gue juga dengar, jadi belakangan ya denger ya itu mereka lebih ngutamain brandnya mereka dibanding sinikalnya sendiri malah gitu. Pas lagi jaga. Kalau misalkan orang nanya, apalagi mas ya, gitu. Oh ini aja brandnya dia, Oke. rusak sih gitu. Iya, Jadi emang iya, kalau iya. misalkan sekarang diskon atau apapun yang ada aturan ya udah, lo kerja aja emang benar gitu. Iya, iya, iya. Makanya maksudnya banyak trauma masa lalu gue yang memang akhirnya gue jalanin sini kalau itu memang pure, sekarang emang sendiri aja lah. Berarti ini kan bisnis inside bisnis ya. Gitu banyak sih. Ya kita boleh mikirin orang, cuman sampai terlalu dalam pun nggak apa-apa ya. Cuman mungkin memang ada batasan-batasan yang emang bisa dibilang dalam tanda kutip tuh kayak rahasia perusahaan tuh ada lah gitu. Oke. Iya, iya. Nah, Sinikal waktu itu udah ada pembeli putus kah atau udah consignment keluar kah? Beberapa ada, consignment juga kayak apa ya, sebenarnya nggak begitu perlu sih. Consignment atau beli putus tuh nggak begitu perlu, karena emang penjualan yang gedenya pasti di Oke, situ. ya. Maksudnya gue bisa jamin saat itu tuh waktu Jakarta masih ada Sinikal aja tuh penjualan paling gede semua brand
Bandung titipan juga paling gede di gua. Iya. Boleh tanya sekarang lah gitu. Kalau dia masih megang datanya pasti di gua. Gitu. Iya. Jadi kayak waktu itu Bloops juga sempat minta beli putus ke gue, gue kasih gitu kan. Gak banyak, tapi alot tuh, gue agak-agak males gitu, tapi ya udahlah gitu. Terus ada Chambers di Makassar, itu juga gue kasih gitu. Ada dari lain-lain gue agak-agak ngeri gitu, soalnya ya di gue aja kan habis gitu. Lu nggak mencoba menaikkan kapasitas produksi? Udah itu. Dan selalu habis. Berarti memang tidak bisa memenuhi demand yang ada. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalau sekarang orang susah jualan, sampai kemarin ada brand Bandung lama tuh ngomong sama gue, sekarang mah hidup di zaman harga coret gitu ya. Gitu, kalau gue dulu Pasti Faisal nih. Ya. Tahu lagi ketahuan dia soalnya ya gue ketemu lagi gitu kan. Iya, terus tiba-tiba maksudnya kalau zaman dulu tuh gue lebih gue sulit, desain apa lagi nih ya gitu. Sampai asal-asalan gitu, saking pasarnya mana dong gitu kayak gitu. Jadi emang beda zaman dulu sama sekarang. Ya mungkin dulu sayangnya nggak ada Instagram aja kali ya. Ya terbatas. Benar-benar flyering, mulut ke mulut. Mungkin kalau misalkan dulu ada Instagram, mungkin ada Suno followersnya 2,3 M. Udah ada Sinekel MD Tower. Iya. Nggak sih, maksudnya ada plus minus lah. Begitu ada kejadian nggak enak, pasti gue tuh ini udah nggak enak banget, berantakan gitu. Soalnya waktu pas gue iseng-iseng aja, gue search tweet atau Instagram, beberapa yang ngomong nggak enak, asli gue DM, ayo kita ketemu, masalah lu apa sama gue, nggak ada masalah, dia cuma dengar dari gosip atau apapun gitu ya. Tapi akhirnya ya lu kalau nggak ada apa-apa, ngapain lu mesti ngomong nggak enak tentang orang gitu. Nggak enak lah. Nah, banyak jadi nggak enak tuh. Akhirnya si Sinekel MD itu harus tutup pada tahun berapa sih waktu itu? 6 Juni 2006. 666. Sakti ya. Lu nyari atau emang apa gimana? Kagak kebetulan aja. 666. Iya. Dari 2001 lu berdiri, berarti 6 tahun. 2001 tuh 31 Oktober. 31 Oktober. Bukannya pas Halloween gitu ya. Oh iya. Halloween tuh buka, terus akhirnya itu 666. Oke. Nah, apa sih maksudnya ada kesalahan apa sih nggak harus lu memutuskan si Sinekel MD itu? Gimana pun pokoknya itu salahnya salah gua. Ini supaya maksudnya gini, perusahaan apapun ya kalau karyawannya nggak beres, karyawannya maling, karyawannya korup, karyawannya macam-macam lah gitu ya. Ya itu pasti yang salah ya ownernya gitu. Kenapa dia nggak manage dengan baik? Waktu itu kan gue lumayan foya-foya ya. Maksudnya foya-foya itu gini, gue bukan dari keluarga yang nggak ada gitu kan. Maksudnya orang tua gue tuh ada lah di bokap gue ya. Tapi emang gue nggak maksudnya emang sulit lah gitu. Jadi kenapa gue dari dulu tuh waktu kecil gue jualan petasan di kompleks polisi gitu, karena kesulitan gue pengen ini nggak beliin, pengen susah gitu, maksudnya susah lah gitu, nggak bisa langsung gimana lah gitu. Terus gue sempat sewain buku di Sukabumi tuh di taman kalau bulan puasa di alun-alun tuh. Buku apaan? Tatang es, Peter Gareng. Kan gue banyak tuh, jadi kalau dapet duit jajan dari kakek gue tinggal pakai kakek gue ya. Pasti gue beliin komik Tatang es dulu. Banyak banget, dan itu waktu bulan puasa gue naik angkot ke alun-alun, gue sewain gitu 25 perak apa di ada harganya lah. Jadi kalau hilang dibawa pulang ya udahlah, itu mah. Jadi gue itu kelas 5 SD itu, kelas 6 kalau. Terus itu jadi emang kesalahan ya pasti kesalahan si ownernya gitu. Pucuk Maksudnya kesalahan pimpinan gua gitu ya. Kalau misalnya kita suka bercanda nih, lu makan siang di mana nanti? Oh, gua makan siang di Singapura. Makan malam Blok S aja gitu. Dalam satu hari itu, gue pernah ngelakuin itu. Waktu itu, maksudnya dulu kan bercandaan ya. Tapi gue ngelakuin itu gitu. Waktu dulu saking gue kayak serius, beneran? Beneran, maksudnya karena stres nyokap gue meninggal gitu kan, akhirnya karena kanker itu. Terus si bokap gue juga kayak, ya maksudnya gue butuh pengakuan aja lah dari dia gitu, kayak wah akhirnya anak gue begini ya gitu ya. Tapi ya nggak dapet itu gitu. Maksudnya pengakuan dari bokap gue tuh buat gue tuh sangat penting gitu. Itu yang paling penting buat gue tuh itu gitu sebetulnya. Jadi kayak gue nunjukin
gue tuh emang pengen di sini, tapi lu kenapa nggak boleh malah nyuruh gue jadi polisi kayak lu gitu kan. Gitu. Lalu ada problematik itu ya? Iya, emang selalu ada itu. Selalu ada itu. Sampai detik ini pun gue masih dengan umur gue 40 tahun lebih ini masih begitu. Jadi gue emang masih berusaha terus, gue emang nunjukin ke dia gitu kan. Walaupun zaman dulu misalkan masuk ke media ya, maksudnya kalau sekarang kan media Instagram gitu. Atau apalah gitu, YouTube gitu ya. Zaman dulu tuh masuk majalah Tempo, Gatra gitu kan. MTV lah, TV-TV kayak gitu. Bukan itu pembuktian gue ke dia ya. Gue juga bisa gitu kayak lu, tapi bidangnya beda gitu. Gitu sih sebetulnya. Jadi emang kesalahan gue. Nah akhir-akhirnya ya itu rusak di dalam. Terus kusut lah di dalam sampai akhirnya tutup, di take over sama Nano9. Gue juga gak nyangka sih Andaru dan almarhum Pedi itu bantuin gue, karena ya gue kenal baik, tapi ya udah gitu aja. Tapi gue gak nyangka orang yang bantuin gue saat itu pas gue jatuh itu mereka gitu. Jadi kalau misalkan bukan gestur ya ya ini bisnisnya tuh mereka emang pure bisnis aja gitu, kayak benar gitu. Ya udah ngapain orang kayak begini lo tuntut gak nyelesain masalah, ya udah win-win solutionnya adalah begini, di take over lah. Gue pikir sinikalnya mau diambil sama dia. Pas di kontrak itu dibilang udah sinikalnya lo pegang aja, siapa tahu suatu saat lo mau jalan lagi. Gue cuma ambil tokonya, padahal saat itu ya dibayar sama dia, dibayar setengah dan setengah lagi itu gue dapat saham toko lah gitu selama berapa tahun lupa gue waktu itu ya. Nah padahal kalau misalkan mau gitu dia mau jahat gitu ya, dia tinggal tunggu gue tutup dan gue pasti akan tutup. Gue tutup, dia masuk, dia sewa gitu. Jadi Nano9. Kenapa dia mesti bayarin gue, bayarin tempat gue, take over, beresin yang kusut, walaupun belum semua ya waktu itu ya. Terus dia gitu take over tokonya dengan interiornya, barang-barang yang diretur ke vendor gitu ya. Bukalah si Nano9 gitu. Ya gue ngelihat itu tuh sebetulnya itikat baik dia tuh dia menghargai maksudnya Nano9 dulu kan brandnya Satcast. Itu kan Jakarta yang gue paling suka lah gitu. Satcast itu dari nol lah, dan cuma bikin sendal aja gitu di gue kan. Ya dia menghargai, gue sih ngelihatnya nggak tahu ya dibalik itu apa gitu, cuman kalau gue ngelihatnya ya dia menghargai itu gitu. Gue itu yang penting tuh itu, kita nggak selalu masalah cuan ya kalau misalkan bisnis itu. Itu tuh harus dipikirin lah hal-hal gitu. Terus ya Andaru berarti ya. Andaru Pedi, makanya sekarang lo lihat aja Andaru kayak apa. Maksudnya dia sebagai Andaru gimana ya, karena memang dia pintar gitu dalam berbisnis tuh. Memang dia maksudnya emang banyak hal yang mungkin kita juga nggak bisa nyampe kayak dia gitu pemikirannya. Makanya sekarang dia kan bikin ini, bikin itu gitu, dan masih ada. Gede-gede lagi kan. Ya, gue mah respect banget sama orang itu ya. Iya. Jadi bisa dibilang si Cynical itu si 666 pas tanggal 666 itu itu memang akibatnya dari yang tadi awal-awal cerita itu ya. Yang bisnis inside business, ada yang banyak hal lah gitu. Nah terus kenapa gue dengar di luar itu jadi ya baliknya kan memang kesalahan ya. Nah, orang-orang itu ibaratnya ini ya, kita bisa ngejar lu, ngehujat lu. Ya. Dan lu tidak menjelaskan itu gitu pada maksud itu. Buat apa gua ngejelasin gitu kan? Orang pasti akan lebih milih itu gitu. Lebih milih gosip yang beredar kan, sampai ada tulisan gitu di majalah Rolling Stone Indonesia itu dulu ya. Adib Hidayat menulis gitu ya, waktu kematiannya Chrisye, itu dia lagi bahas Chrisye meninggal gitu. Tapi ada bumbu sedikit gitu, bumbu seperti jadi kayak majalah gosip murahan lah gitu. Bumbunya itu tulisannya gini, saat itu Chrisye sedang memakai baju Veldas, karena Chrisye emang sering belanja ke gua dan dia suka banget dengan brand gue yang Veldas ini. Saat itu Chrisye sedang waktu si Adib ini kayak interview Chrisye gitu ya, mungkin ya, waktu masih ada gitu ya, memakai baju Veldas, salah satu brand Jakarta yang sekarang sudah tutup, sudah bangkrut karena pemiliknya terlibat judi.
itu tuh buat gue sakit banget gitu. Maksudnya sakitnya adik gue baru keluar penjara dan waktu itu gue 2007 mau nikah. Adik gue tuh doyan musik, kayak dia suka beli majalah musik deh dulu ya. Tiba-tiba gue sama dia nggak begitu dekat, iya dekat sih, cuman ya selalu ada aja lah gitu. Tiba-tiba sebelum nikah kan permintaan calon mertua gue balik ke rumah. Itu doang syaratnya gitu, udah gue balik Rumah ke sama lu? bokap. Oh ya. Iya, sama bokap, karena emang gue dari 2000 berapa ya, nggak tinggal di rumah gitu, udah mulai sendiri aja lah gitu. Terus adik gue ketok kamar gue gitu, gue lempar majalah, lu baca deh nih bagian tulisnya gitu. Kenapa gitu, lu baca aja gitu. Pas gue baca gue lemes lihat tulisannya gitu. Dan gue emang akhirnya gue samperin lah gitu si adik itu, gue samperin terus dia gitu dia nunduk minta maaf kalau gue revisi pasti gue ditegur sama bos gue. Kalau tuntut, karena waktu itu tumben-tumbenan juga orang tua gue nih bokap nih mau bantuin gue buat nuntut. Wah ini nggak bisa kayak begini gitu. Dan kalau dituntut udah pasti habis sih gitu kan waktu itu. Kalau tuntut gue pasti dipecat, gue punya anak, punya istri. Gimana ya Riz gitu dibilang. Nah gue mikir, gue waktu itu lagi susah banget kan sendirian lah. Gue pikir gue lagi susah, masa bikin susah orang lain sih. Udah gue maafin gitu. Pas gue nikah pun gue undang dia, walaupun dia nggak datang ya gue SMS. Kalau gue jadi dia sih harusnya mau gimana pun keadaannya, lu udah maafin gue gitu ya. Itu kan fatal loh kejadiannya. Gue datang aja deh gitu, gue undang gitu dia. Tapi ya udah pas begitu dia nggak datang, oh ya udahlah. Gue emang begitu sih kalau sama orang, kalau misalnya orang udah lumayan bikin gue kecewa, gue pasti terus gue kasih kesempatan udah ya udah dia gitu, ya gue pasti nggak akan baik-baik aja selamanya gitu. Terus kenapa yang beredar itu seperti yang ditulis Adip itu sih? Ya sekarang gue tanya sama yang ngomongin, siapa yang pertama ngomongin itu ya. Kenapa bisa ngomong itu gitu? Lo kenapa nggak nanya sama gue? Atau bahkan sekarang gue udah muncul nih, lo tanya sama gue gitu. Kenapa lo nggak berani ngomong depan bacotnya mereka di depan muka gue? Mau ngapain pun coba lu buktiin gitu. Iya. Jadi kesalahannya itu maksudnya gue waktu pas akhir Sinikal gue nggak pernah ngambil duit pokok. Gue bertahan hidup dari judi untuk bertahan hidup. Gitu. Itu sampai gue sebelum menikah. Itu tuh asli gitu, maksudnya buat gue itu nggak enak banget gitu. Maksudnya keadaan itu nggak enak banget. Dan teman-teman gue yang beneran masih ada kok sampai sekarang. Maksudnya gue masih dipercaya sama Koil gitu kan. Terus teman lama gue kayak Steffi Item, dia masih ajak gue untuk jadi road manajernya Dead Squad gitu. Teman-teman gue yang beneran udah berapa lama road manager Dead Squad? Synchronize Fest 2019 lah. Maksudnya banyak gitu. Maksudnya ternyata ya ada beberapa omongan di luar sana tuh yang sewah gimana, tapi begitu ketemu langsung ya enggak gitu. Banyak kok orang yang bacot di luar juga begitu ketemu atau gue tanya nggak berani ngomong apa-apa juga. Tapi mungkin ya emang itu tipikal orang sini kali ya, orang Indon yang suka emang doyan gitu. Kalau misalkan lu ngelihat orang tinggi di atas begitu jatuh lu pasti doyan. Makanya kan ada lagunya Morrissey kan, ya kan, you hate it. Ya, pastilah akan gitu. Tapi sedangkan gue selalu berani atau untuk ngomong di depan orang itu gitu kalau memang dia sukses gitu. Teman gue yang susah termasuk gini kayak Fadli Art di Skoria itu, gue belum pernah ketemu dia sih. Gue benci banget sama dia. Tapi begitu gue lihat dia sukses dengan Diskorianya, gue respect sama dia. Gue tahu dia lah mimpinya dia dulu apa makanya gue deket banget sama dia dulu ya. Begitu ada Diskoria dan pecah gitu, gue sampai detik ini ya gue benci. Tapi gue respect sama dia, wah bagus emang harus gitu. Tapi kan orang nggak semua orang bisa kayak gini ya kayak gue ya. Maksudnya kalau gue sih kayak gitu, gue benci sama dia. Tapi gue respect nih, dia bisa dari jatuh dari nol gitu, dari minus tiba-tiba bisa kayak begini ya. Dan kalaupun gue benci sama orang terus dia jatuh atau gimana, ya nggak ngebuat gue senang juga, bukan itu gitu. Ya, kalau sekarang kan ibaratnya tipikal netizen itu jempol doang gitu kan, pas ketemu mah diem. Iya banyak kok jadinya gitu. Kayak begitu yang kayak kalau lagi iseng gue DM gitu. Terus
atau enggak gue bilang lo kan punya anak bini, lo ngomong kayak begini bener nih, gue kayak begini, maaf ya gue. Ya hati-hatilah buat bicara sama orang kayak begitu ya. Karena emang kalau namanya suka benci kan itu biasa ya. Tapi nggak perlu begitu. Nggak perlu kayak begitu. Apalagi kalau misalkan lo belum tahu kejadian aslinya kayak gitu. Kalau dibilang gue nggak judi ya nggak juga. Gitu. Kayak harus bisa gue tanya ngomongin gue, lo main cewek gak? Gitu. Maksudnya main cewek sama judi itu aibnya gimana sih? Gitu. Gue pengen tahu gitu. Gue punya bini punya cewek gitu. Lo main cewek gitu, bener hidup lu kan nggak? Ya gitu, maksudnya lo kalau hidup lu belum bener ya udah lah, nggak usah banyak bacot gimana sama orang gitu. Ya, makanya gue selalu deket sama yang apa ya, yang emang auranya positif lah. Indra 7 dulu sempat kerja sama gue di Veldes, sempat ngurusin si Surgery Records-nya. Gue sampai sekarang sama dia masih berteman baik. Gue ada masalah apapun, gue pasti cerita sama dia, apapun ya. Gue pasti suka cerita sama dia. Maksud gue mendingan gue berteman sama yang benar aja, Ricky, Kisiaan gitu, walaupun gue udah jarang ketemu, tapi kalau begitu ada masalah yang pelik lah gimana, ya gue pasti masih suka teleponan gitu sama dia. Gitu. Banyak kok. Jadi kalau masalah ditinggalin sama orang ya nggak usah takut, karena terbukti sekarang. Gue muncul cuma tipis-tipis doang gitu. Baru ya, maksudnya baru tipis-tipis doang. Tapi yang mulai merapat itu yang dulunya bajingan. Ini kata-kata ini cuek lah. Maksudnya bangsat gimana gitu yang gue itu udah mulai merapat banyak. Bahkan beberapa ada yang mau ngelamar kerja, gue bilang nggak bisa sih nih kalau itu sekarang cuma gue sendiri dari nol gitu. Maksudnya gue cuma nggak nyablon gitu, nggak gesut ya. Gue nggak gesut di atas screen gitu, atau gue nggak ngeprint langsung karena gue nggak punya mesin digital printing. Mungkin kalau ada pun gue kerjain sendiri gitu. Selebihnya udah itu full gua gitu, apapun. Nah, terus kan bagus nih 6606. 666. Ya. Terus muncul lagi sini kok. Jadi abis bangkrut itu ada teman gua ternyata yang jadi itu ada caloknya nih, ternyata yang menyelesaikan masalah. Kasar bahasa ini calo lah ya, yang di apa tanpa sepengetahuan gua, jadi dia inisiatif sendiri juga gitu. Ada lah gitu. Makanya jadi muncul Andaru itu ada satu kandidat tuh sahabat SMA gua, sahabat kuliah gua sebetulnya. Dia mau take over, ternyata dia kurang duit, tapi gua nggak tahu. Padahal kalau misalkan dia kurang duit, dia tinggal ngomong sama gua aja. Oh juga ini bisa selesai nih masalah. Sini kok masih mungkin nggak akan tutup waktu itu. Nah akhirnya belakangan begitu dia take over, dia ngomong sama gua, kenapa lo nggak ngomong gitu? Gua pikir lo tahu, nggak tahu apa gua bilang gitu kan. Akhirnya sama dia gue bikin brand lagi namanya TSV. Dan gue masukin ke Nano9 ya. Dan waktu itu penjualannya kalau dihitung kaos doang nomor 1 kata si Pedi almarhum ya. Wah lu nomor 1 terus ini. Itu DIY lagi berarti ya? DIY lagi ya sendiri, cuman sendiri. Itu zaman itu tuh 2006 bulan Juli tuh udah keluar produknya pas waktu Piala Dunia ya. Itu gue udah pakai packaging kotak kayak kotaknya apa namanya? Kotaknya pizza. Bukan. Cetak ini gue. Kayak kotaknya apa namanya kalau sarapan yang pakai susu tuh apa? Sereal. Gue pakai begitu. Itu dan harga jualnya waktu itu 150, 175, 200 di tahun segitu ya. Sampai ada dulu ada free magazine ya. Tulis tuh Jepang memang tidak ada habisnya dalam kreativitas. Salah satu brand Jepang TSV. Jadi ada di Nano9 bilang orang ini mah gua gitu. Orang suka bumi. Cisaat. Gitu. Ya gue kan gila-gila aja, jadi kesannya memang dari Jepang. Ya, nah terus akhirnya di 2000 berapa nih mulai lagi nih? Akhirnya ada lagi tuh sebetulnya mau ada lagi tuh dari 2018. Waktu pas gue inget banget gue pertamanya ada lagi itu sebelum tulis sempat mau nggak tuh banyak hal lah yang gue pikirin ya. Sampai waktu gue ngedrop orang ke yang di BSD itu ada apa ya namanya ya? Mall Jepang itu Ion, tapi Ion yang di sini nih, Pulau Gadung. Gue ngedrop orang tuh, waktu itu gue bawa Uber. Uber. Ya buat bertahan hidup lah. Uber ya. Uber gitu. Terus gue lihat tempat
lantai parkirannya bagus gitu, garis-garisnya apa segala macam warnanya. Terus gue foto, gue posting di Instastory, tapi kenapa gue ketiknya langsung Cynical MD? Oh. Ya, establishnya 2001. Dari situ mulai kayak udah, tapi nggak jalan juga. Maksudnya kayak gue udah kayak mulai buka PO kaos yang lama, jadi nggak tahu kenapa kayak nggak aja gitu. Sampai akhirnya ya tahun lalu proyek pertamanya sebenarnya Ban Depo, tapi gue masuk di tengah jalan. Jadi Ban Depo nggak pakai label gue, tapi gue yang biayain produksinya. Terus ya si Oil ini, Oil Megaloblas gitu. Itu udah proyek Megaloblas ini sebenarnya dari bulan Desember tahun lalu. Cuman nggak tahu kenapa lama banget gue nya. Nggak tahu kayak mood gitu aja. Faktor trauma kah atau apa gitu atau? Itu pasti ada ya. Iya. Maksudnya kayak gitu tuh pasti ada ya. Gue sempat kayak benci banget lah gitu sama ini. Maksudnya Cynical itu lumayan ngancurin hidup gue gitu. Cynical MD itu ngancurin hidup gue banget. Sampai akhirnya sekarang begitu gue udah sampai tahapan bukan hijrah ya, tapi tahapan gue tuh sekarang udah kayak pengen seneng-seneng doang. Jadi kayak dewasa juga sih. Dewasa juga masih pengen kaya lagi. Bijak enggak juga. Orang bijak juga masih pengen kaya gitu. Sampai gue kayak ada momen yang kayak emang gue harus nikmatin setiap detik hidup gue nih sekarang nih, kan kita nggak tahu mati kapan ya. Jadi ya udahlah, maksudnya ya udahlah sekalian siapa tahu gue bisa sebelum mati nih gue bisa ketemu teman-teman mama gue. Contohnya kan sekarang Faisal muncul lagi, terus ada lo gitu. Ya gue sih lebih ngejar ke situnya sih, lebih ngejar apa yang nggak beres ya udah kita omongin gitu dulu gitu ya. Lebih sama lumayan gatel sih sama brand sekarang, maksudnya kayak ya apa pendapat lu tentang yang sekarang? Ya kalau yang sekarang sih kebanyakan nggak ada kisah kayak zaman dulu gitu. Storytellingnya ya kayak kalau zaman dulu kan ada kisahnya nih, uncle dulu dari kosan gitu kan, sama temen-temennya, terus udah gitu akhirnya mulai ini segala macam. Kalau sekarang lu masa mau bilang kayak ada misalkan label ini gitu kan, kisahnya dia ketemu dengan investor di startup, dia punya ide dibayar 1M gitu, konsorsium, kita beri followers pelan-pelan sampai berapa K, kita beri likes gitu, based on itu kan, based on OOTD si ownernya atau apa gitu kan, gitu maksud gue tuh kayak, dan akhirnya latah gitu, gue bikin ini, bikin itu, nggak apa-apa juga, bagus. Dengan kayak begitu kan, jadi ya daripada lo jadi bandar sabu kan, gitu maksudnya, ya udah itu kan tetap ada jadi jejaknya apa ya, historinya si brand itu, perkembangan clothing di Indonesia gitu kan, brand di Indonesia lah gitu, nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya gregetnya buat gue yang zaman dulu tuh kayak agak kurang gitu, buat gue ya. Tapi maksudnya ya itu gue nggak nyalahin yang sekarang juga. Tapi ya kalau misalnya ngomongin harga coret, ya itu kan itu, kalau begitu emang lu udah bisnisnya emang udah pure bisnis, akhirnya kan yang lo pikirin adalah gimana caranya supaya balik modal, gimana caranya supaya itu kayak gitu operasional. Akhirnya ya pasti ide kreatif lo juga udah nggak orisinal, yakin gue. Lebih banyak ngejiplak, si ini bikin ini, gue juga bikin gitu. Lebih banyak kayak begitu, lihat aja dengan dengan skena persepatuan Indonesia gitu kan. Maksudnya orang yang hujat sama sekian banyak orang pun sampai sekarang dia diem aja. Ini lu bicara Kompas nih. Ya iyalah. Gue respect sama itu orang, bodo amat dia dibalik itu belakang. Gue gak kenal sama Aji ya. Iya. Tapi gue ngikutin dari Instagram dan cerita orang-orang di sekeliling lah. Maksud gue susah buat jadi Aji gitu. Buat dapat kesempatan dan rezeki yang dia terima sekarang itu ya kalau emang lo percaya sama Tuhan, emang udah dikasih sama Tuhan gitu. Lo mau bicara panjang tentang dia ini, dia itu segala macam, itu cuman jalannya dia menuju gitu kan. Mungkin sebagian orang bilangnya bagus, mungkin sebagian orang bilangnya jelek gitu ya. Tapi gue lebih suka dia itu kenapa? Karena emang dia tuh nggak perlu menjelaskan. Orang ngomong nggak perlu bikin kayak ya gini, nggak perlu kayak gitu. Dia cuman ya udah rilisan ini pembuktian. Jadi daripada banyak bacot ya pembuktian, misalkan gitu kan, kayak ada si Aji kan gini segala macam.
ya gue mau dibilang tim Kompas silahkan aja gitu, tapi gue sebenarnya bukan masalah tim Kompas atau tim Ventela mungkin atau apa gitu ya, bukan itu sih sebetulnya. Cuman emang itu penting gitu, maksudnya pembuktian itu penting gitu, jadi lo nggak usah banyak bacot. Oke, dia misalkan collab sama fucking rabbits gitu, sampai gue bikin fucking combros kan, gue bikin combro, fucking rabbits, iseng aja. Sebelum gua, makanan combro beneran. Yang packagingnya udah gue bayar DP nggak jadi sampai sekarang, gitu kan. Nah, lu buktiin aja sama brand luar gitu, sejauh mana gitu. Di balik itu misalkan ada yang nyuntik dia sekarang misalkan ya soalnya ya gue nggak tahu ya, maksudnya masuk akal gak sih dengan penjualan sepatu sekian banyak lu pasang iklan di mana-mana gitu ya, branding dan kayak gitu ya, itu kan yang dia dapat sekarang gitu. Tapi perjalanannya ke situ mungkin ya lo ada yang nggak enak mungkin. Prosesnya. Ya, mungkin aja prosesnya ribut sama BDM misalkan, nggak balik-balik kayak gue misalkan atau apa gitu kan, banyak yang dikorbanin gitu. Tapi lo nggak bisa asal-asalan kayak dia stoknya nggak selalu ada gitu atau gimana, nggak bisa nyalahin dia juga. Wah ini strategi, ya bodo amat strategi dagang kan, orang lo nggak suka lo nggak dapat ya udah gitu. Gue pengen beli tapi selalu nggak dapat, tapi gue nggak rela untuk beli harga reseller. Gue tunggu sampai akhirnya gue dapat 3 kali kok gitu, maksudnya gue juga bisa gitu. Di Tokped itu gitu ya, di Tokped ya, nggak usah banyak bacot gimana lah gitu. Gue sih respect banget sama tuh orang, maksudnya gue pengen kenal sama dia gitu, pengen ngobrol lah gitu. Iya gitu. Kayak gitu sih, lebih banyak hal yang nggak penting. Padahal yang ngomong juga misalkan siapa yang ngebacot tentang si Kompas ini orang yang lumayan. Terus gue ngeliatnya berarti kelas lo belum di situ, tapi kelasnya Aji tuh udah lebih tinggi dibanding lo gitu. Iya, Aji tuh diem aja sampai sekarang, nggak pernah apa-apa gitu. Kalau selain sepatu, kalau brand lokal yang suka saat ini, yang kekinian, kalau lu pernah lihat apa? Pasti si Uncle ya. Si Uncle. Kalau sekarang mungkin ini juga udah lama, tapi sekarang gue cuma lihat maternal doang. Cuma itu doang kok. Yang lain bukannya nggak suka, ada beberapa yang bagus kayak kemarin tuh, karena gue suka dengan konsepnya ada band Jakarta Avat namanya. Terus tiba-tiba dia Devastates tuh. Iya. Tiba-tiba ada dia sama Devastates, gue belum tahu tuh brand itu tadinya. Dia di Avat, ini apaan nih? Pas gue lihat gue bagus gitu. Jadi kalau dari pengamatan gue tuh, wah bagus nih. Yang bagus menurut gue. Terus udah gitu dia collab sama yang bagus juga menurut gue, maksudnya gue nggak kecewa juga terus. Jadi kayak bagus nih gitu. Walaupun gue baru tahu karena apa ini. Si Devastates. Devastates itu nggak arah metal, tapi begitu dapet collab itu bagus. Makanya gitu. Kan gitu, jadi emang lo harus kemana-mana sekarang. Nggak bisa kayak lo metal gitu kan. Nggak bisa. Emang lo ya sekarang gue banyak tahu lagi nih teman-teman gue yang lama pun gitu, misalnya, dan anggaplah misalnya kayak Seringai, Burger Kill atau Discord gitu ya, mereka nggak hanya tok melulu, orang-orangnya tuh nggak hanya tok melulu dengerin metal ya. Makanya begitu dia bikin lagu atau apapun gitu, maksudnya memang jadi gitu, karena emang pikirannya terbuka. Tapi kalau misalkan beberapa yang gua tau emang dia dengerinnya itu mulu gitu, misalkan nggak gimana, nggak jadi apa-apa juga gitu sekarang. Gua dugem sama Arya dulu di Bandung. Gitu. Iya. Nggak bisa sih, maksudnya nggak bisa ya, lo nggak suka ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu inilah anti gitu. Iya. Terus sekarang berarti si Cynical muncul kembali dari tahun kemarin ya. Lebih banyaknya berarti kolaborasi dong, bermain lisensi band lah ya. Jadi itu. Sebutannya gimana? Jadi gini. Jadi awalnya Cynical itu sebelum pemanasannya itu udah banyak. Jadi gue sih doyan bikin brand, misalkan kayak ini gue mau jualan ini, ya udah brandnya kita bikin. Kayak sekarang gue ada kebab tuh, Walk with Pay itu panggilan bini gue gitu. Kalau dulu ada Walk with Yan ya, zaman iya. RCTI Decoder. Terus ada jualan daging, bini gue Tokpay, di branding lah pokoknya sama gue. Pemanasannya sampai pas zamannya pandemi kemarin, orang pada bikin masker kan, gue bikin juga namanya masker culture. Buat gue sih kata-kata itu kan agak-agak geli gitu, culture gitu ya. Tapi gue pengen coba sekali-sekali ke kata-kata yang emang gue juga gak doyan gitu. Gimana sih? Nah, maksudnya packaging yang gue hasilin sekarang itu tuh perkembangannya ya itu, gue pemanasannya dari situ. Gue bikin masker dengan packaging yang wah gitu, harganya murah. Jadi kayak ngulik gue lagi lah, balikin gitu. Terus juga gue waktu gue akhirnya
waktu pas zaman Mubert kemarin tuh, waktu pas habis Depadang gue tutup, kan gue ada nasi padang yang Depadang itu gue tutup. Nah Depadang pun brandingnya benar, sampai orang nyangkanya wah ini cabang keberapa, padahal waktu itu pertama buka gitu kan. Terus waktu pas zamannya gue Mubert itu, gue sering banget nongkrong di Kocil nih, dulu namanya Kopi Kecil. Kocil. Nah di situ tuh gue sering banget nongkrong sampai kenal sama ownernya, sampai gue ketemu ide buat bikin brand merchandise. Gue liat barista kok pakainya gini ya, sayang gitu ya. Brand yang emang merchandise yang emang ke kopi-kopian lah gitu, tapi nggak terlalu kopi banget gitu. Nah itu namanya Kopi-Kopi Club. Nah Kopi-Kopi Club itu pas kemarin Jakarta Coffee Week kan masuk tuh buat jualan walaupun di Tokped doang. Ya udah beneran gue jalanin. Nah itu tuh sebelum proses semua itu tuh proses sampai Cynical ada lagi sekarang gitu kan. Nah begitu Cynical ada lagi sekarang pun gue ngaca sama yang sama yang zaman sekarang kebanyakan lah, misalkan kayak apa sih coba brand Texomnia gitu ya, atau misalkan kayak Urban dan lain-lain gitu ya. Mereka kan pasarnya udah gede banget. Percuma kalau gue masuk ke situ gitu, gue gede zaman dulu gitu. Tapi zaman sekarang tuh gue anak singkong nih. Masih nggak tahu apa-apa gitu kan, walaupun mungkin sebenarnya gue tahu. Terus yang punya modal gede pun banyak yang boncos gitu kan. Akhirnya gue coba buat main aman sekalian nostalgia. Dulu Cynical gede itu awalnya dari coil. Gue jual coil tuh sampai zaman dulu ratusan juta. Sampai akhirnya gue gue suka lagunya Dosa, bikin video klipnya dong, gue yang bayarin gitu. Akhirnya bayarin sama gue tuh yang ngerjain Cerah Hati, video klip Dosa itu. Jadi nostalgia itu gue ulang lagi sekarang. Udah deh, buat buat supaya ada lagi moodnya balik ke dulu gitu ya. Gue pengen rilis merchandise coil yang dulu emang dijualnya cuman banyak merchandise coil yang dijual di gue doang soalnya dulu atas permintaan gue gitu ya. Eksklusif ya? Sampai ada kaos up yang mana gitu, terus kalau warna orange atau merah mah cuma di Cynical aja gitu kan. Sampai akhirnya ya udah gue rilis si coil dulu aja deh gitu. Jadi kalau merchandise band kan aman ya. Maksudnya aman tuh lo nggak laku sekarang pun kapanpun pasti habis gitu, pasti ada. Tapi lo ngeliat lo ngeluarin merchandise gitu aja juga kayaknya nggak seru kan gitu. Maksudnya cuman buka PO atau misalkan udah jadi terus kaos doang, kayaknya nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada ya kurang, sama aja sama yang lain gitu kan. Ya udah, iya gue pemanasannya di situ di si coil ini gitu. Jadi emang ya udah, coil ini kan bonusnya ada poster lah, ada banyak banget tuh, banyak kan, ada aset, ada apa, dan semuanya kan itu gue packing, gue kerjain sendiri gitu. Itu stikernya parah sih, ada sana ada sini, itu parah, rame gitu. Parah itu kadang-kadang gini, orang tuh suka mikirin HPP gitu. Padahal berapa ribu perak sih, sama aja kayak waktu gue bukan nasi padang. Orang nih padangnya laku, kenapa dipakai beras yang murah ya? Kan beras misalkan yang 20 kilo misalkan yang harganya 150.000, itu kalau misalkan sama lo beli beras yang 2 kilo harga 300.000, emang 2 kali lipat. Tapi kalau dihitung udah satu porsi nasi, itu tuh nggak seberapa bedanya. Nah gue tuh selalu pakai beras mahal gitu. Jadi kan itu berarti costnya lebih tinggi kan. Emang sih maksudnya kalau dihitung banyak karung sebulan jadinya bedanya berapa puluh juta juga. Tapi ya sama ini, gue lebih suka kayak ya udah gue ngeluarin cost lebih, tapi orang senang. Dan gue tuh pengen bukan ngajarin ya, cuman pengen ngajak orang untuk nggak cuma beli, jadi lo ngoleksi gitu. Karena emang gue tuh kolektor apapun dari dulu, apapun tuh gue koleksi zaman dulu gitu. Maksudnya kayak bekas-bekas tag baju pun gue simpen. Bini gue tuh sekarang kayak apa, ini anak gue udah ketularan lo nih, tag baju nggak mau dibuang apa gitu, gue simpen gitu, pasti berguna gitu nanti buat ide buat apa tuh ada aja. Gitu. Nah sebenarnya itu sih kenapa gue coil itu sebenarnya jujur aja gue main aman. Walaupun belum tentu habis gitu ya, tapi pasti nanti akan habis. Terus kalau gue memaksakan ke yang sekarang, percuma, nggak bakal, kalau nyari menang nggak bakal menang, kalau nyari cuan nggak bakal cuan. Walaupun desain gue mungkin lebih bagus, karena kenapa ya nggak ada yang tahu lo gitu. Sekarang kan gitu, based on siapa yang tahu lo, apa yang lo pakai, walaupun butut banget gitu pasti habis. Banyak kok gitu kayak sepatunya, anjing butut banget sepatunya ya, kenapa sold out gitu. banyak kayak gitu. Tapi kan selera orang
beda-beda ya. Iya. Yang jelek tuh pasti akan ada pasarnya, yang bagus juga pasti akan ada pasarnya. Selalu gitu lah. Iya. Gitu. Ujung-ujungnya nanti semua punya pasarnya masing-masing. Pasti, Ya ya kan? pasti. Ini begitu Ya. dan sekarang gimana kita sebagai brand yang memang apa ya berarti menjaga si follower atau community itu Iya. gitu kan. Tapi sekarang sih lebih ke kepuasan gue aja dulu. Jadi Iya, gue nggak iya. mikirin kepuasan orang lain. Kan kalau orang bikin apa-apa harus kepuasan pelanggan gitu. Nah ini gue lebih ke kepuasan gue. Contohnya kayak gini nih, kalau lo hitung-hitungan bisnis gitu ya. Kemarin waktu rilis si Coil ini kan ada kaset tuh, itu ada 9 lagu. Urutannya side A itu side A itu harusnya aslinya 4 lagu, side B itu 5. Gue tanya yang pihak duplikasi, nih gue mau bikin cover takut salah lagi nih. Side A-nya gimana nih? Side A-nya 1-5 katanya, side B-nya 4-9. Gue nggak bisa pas datang, gue nggak bisa ngecek karena player gue rusak. Tiba-tiba ada fansnya Coil yang nge-tweet, udah gue cek berkali-kali nih, salah. Benar kan? Gue bilang itu emang yang gue tahu tuh, ya gue juga fansnya Coil. Side A itu 1-4, side B itu 5-9. Akhirnya gue bilang semuanya dapat akan dikirim paket lagi gratis dari gue. Itu kan cost. Gue akan cetak ulang covernya yang udah beli ya, yang udah beli. Termasuk gua dong. Iya termasuk lo. Iya termasuk lo. Terus nanti ada stikernya lagi di dalam gratis yang gak gue rilis kemarin. Iya. Terus packagingnya juga depannya ada stiker baru lagi tuh yang gue tulis di situ. Ini cover revisi gue cetak gitu. Nggak asal-asalan gue kirim pakai amplop coklat gitu, kirim gitu aja. Enggak, ini pakai amplop bubble. Iya. Jadi nggak rusak. Maksud gue, ya gue jadi fans. Kalau gue jadi fansnya gue kecewa juga. Gue nggak mau orang kayak gitu kan. Tapi gue lebih mikir ke guanya gitu. Iya. Makanya gue ngerjain apa-apa kadang suka lama karena terlalu pusing dengan detail itu gitu. Iya, gue nggak bisa sih karena nggak ada player gue. Harus ke Bandung dulu gue. Sama nyokap. Itu emang patut buat dikoleksi Iya, aja sih. betul. Gitu, rilisan ini sih gue yakin nanti akan mahal banget. Suatu saat ini pasti akan mahal. Soalnya cuma dirilis sama gue doang. Jadi Coil ngasih cuma ke gue doang dan nggak akan dirilis lagi. Kecuali nanti gue rilis ulang gitu. Tapi kan tetap beda rilisan pertama. Iya. Berarti poin objektif lu seperti tadi yang lu bilang bahwa lu pengen fun dan sekarang lu sedang melakukannya itu ya. Iya. Dengan ini ya. Gue bersenang-senangnya tiap hari. Ya maksudnya gue sewa kamar kos, tempat tidur dikeluarin, gue jadi kantor gitu ya di belakang rumah gue. Itu bukan gue ngejar story gitu. Ya maksudnya tadi iya. Mungkin kalau orang bahas tadi wah Cynical MD lagi ada lagi dimulai dari kamar kos kecil gitu. Cempaka putih. Padahal bukan nggak gitu karena emang budgetnya nggak pas. Tapi gue cari tempat juga yang auranya enak dan di sini ternyata mood gue dapat banget wah enak nih orang-orangnya enak rame gitu. Jadi ya udah gitu jadi kayak suasananya feel-nya dapat lagi. Gitu gue lagi balikin mood gue sih sebetulnya gitu. Masih proses lah ya. Nah, terus lo udah ada bayangan nggak nanti si Cynical itu akan menjadi seperti gimana? Enggak. Belum ada. Jadi sama seperti dulu kan gue bilang Cynical tuh awal tuh cuma gitu doang. ya. Bahkan gue nggak tahu gitu misalkan brand itu si clothing company itu kayak gimana terjebak dalam penjualan dan akhirnya jadi gede gitu kan. Jadi gede banget lah. Istilahnya gue zaman dulu emang gak siap juga dapetin itu gitu kan. Sama dengan sekarang gitu. Sekarang pun gue nggak ada, gue tuh orang yang nggak punya target hidup gitu. Jadi wah umur segini gue waktu kecil gue pokoknya nanti kalau nikah gue harus punya mobil dulu, harus punya rumah, harus punya uang 100 juta anak kecil gitu ya. Nah tapi gue sekarang itu gue nggak punya target hidup di mana gitu. Gue lebih kayak gue pengen anak gue itu senang-senang aja. Terus gue dapet bini juga bini yang nggak nuntut, yang nggak harus punya tas Hermes gitu. Alvi. Nggak kayak gitu ya. Walaupun mungkin mau kali ya. Ya, dalam hal itu. Iya. Tapi maksudnya dia juga pasti main enggak lah gitu. Ya. Gue beliin tas Kompas aja seneng banget kemarin. Oke, fucking rabbit dong. Iya. Oke. Banget gitu. Wah, ngapain harganya berapa? Misalnya kayak gitu, maksudnya dia seneng banget gitu ya. Maksudnya emang keluarga jadi gue bukan keluarga yang punya sih, tapi maksudnya emang bukan orang yang keluarga bukan orang yang menuntut gimana, jadi gue nya udah nyaman nih. Ya udah sekarang waktunya kita bikin anak-anak kita senang-senang, maksudnya senang-senang tuh apa yang mereka suka. Ya udah, tapi gue cuma pengen ngasih lihat ke anak gue nih, kalau dulu gue tuh kayak begini loh. Jadi maksudnya kalau gue cerita sama orang kan geli ya, wah dulu gue beda banget nih, geli banget. Cynical nih. Gitu kan. Tapi kalau anak beda gitu. Iya. Dulu bapak gini loh, dulu bapak ini cari nih beritanya, gue kasih lihat. Oh iya. Anak gue cuma dingin gitu, anak gue yang pertama ya. Ya alhamdulillah sih anak gue yang pertama dia
suka gambar kan. Makanya nanti akan ada satu rilisan si Coil lagi di issue yang filenya udah nggak ada, tapi kaos aslinya masih ada, nanti akan digambar ulangnya sama gue. Anjing, keren. Gitu, keren ya. Gitu. Jadi maksudnya gue emang selalu apa ya, kayak bukan gue ngerasa taste gue benar, tapi gue selalu ngasih influence. Misalkan gue lihat di Instagram apa gitu, mau itu konyol, mau itu jorok, mau itu apa, gue pasti kasih lihat ke dia. Jadi gue sama dia tuh biasa terbuka lah. Gue nggak punya duit, gue bilang. Sampai anak gue tuh SD tuh sekolahnya mahal lah, sebulan 4,5 juta. Waktu itu waktu dari Padang aman-aman aja gue gitu banget kan. Sampai gue gitu kan, maksudnya kayak buat bayarin itu, gue pindahin nggak mau. Gue mendingan gue apa punya uang lagi baru sekolah. Itu gila loh, kayak disayat-sayat gitu, kayak ya udahlah gitu. Sampai akhirnya dia taste-nya maksudnya dia bisa gambar dan ya udah taste-nya tuh nyambung sama gue, nggak ada yang ditutupin sama sekali. Jadi kayak gue sama dia tuh kayak ya maksudnya gue bukan tipe orang tua kalau misalkan pala yang dikeplak sama anak gue marah gitu. Buat apa gitu? Maksudnya gue jadi anggap teman lah. Jadi emang tujuannya itu tuh emang sekarang cuma pengen dia ngeliat kalau emang lo suka sama sesuatu sampai kapanpun ya lo harus kekeh nih. Enggak, jadi tadi dikeplak sama anak nggak apa-apa gitu? Ya pokoknya gue mau dikeplak sama anak gitu ya, mau gimana ya gue nggak apa-apa. Maksudnya gue anggap ya lo sama gue haknya sama, gue bedanya gue lebih dulu lahir dibanding lo. Iya. Jadi ya kayak gitu-gitu kan juga dia jadi nyantai di luarnya, jadi nggak harus di luar lo harus. Ya tapi maksudnya kalau ngajarin respect ke yang lebih tua ke dia, dia juga tahu anak gue. Gitu. Jadi kayak ngajarin agama segala macam, gue sih bukan nggak ngajarin, gue ngasih tahu dasarnya doang, tapi ya itu pilihan dia, bukannya gue nggak ngarahin gitu kan. Punya hak lah dia. Gitu. Terus ada rencana apa lagi ke depannya sih? Bukan nggak mungkin ya tadi ya. Abis ini deh, abis kan sekarang ada Dead Squad Burger ya. Ya itu juga iseng sih sebenarnya, kayak tapi gambar punya lu atau punya gua dibilang gitu. Ya udah gua rilis ya, tapi gua bayar royalti tetap. Oh ya udah cuma 100 doang gitu kan. Oke. Oh ya udah gitu. Udah abis itu ada Bandepo, ada The Riot Cup. Terus gue juga mulai main ke skena lah gitu ya. Iya. Ada band namanya Busuk, gue nggak dengerin bandnya, tapi gue liat artnya bagus, nih agak aneh, terus baru gue pelajarin, baru gue dengerin bandnya, wah keren gitu. Band mana? Band Jakarta. Ada Busuk. Namanya Busuk bandnya? Busuk, rilisannya Lawless kayaknya. Oh oke. Bukan kayaknya, emang iya gitu. Ada. Dia motor Jawa gitu, gue support, gue bikinin kaos turnya. Tapi ada masalah lagi nih, maksudnya apa yang gue kerjain sekarang, rilis band dengan gue publish gitu, misalkan Dead Squad cuma 100, Coil 166 ada serial numbernya gitu kan. Nanti juga Bandepo cuma segini, Riot Cup cuma segini dan lain-lain. Terus mau lo teman gue, mau lo teman dekat apa gimana, nggak ada ordal-ordalan lah. Iya. Ada misalkan di luar produksi, misalkan gue produksi 100, gue produksi 120 ya. 20-nya buat kru sama beberapa orang yang emang gue kasih. Kalau sekarang zaman sekarang kan namanya FNF gitu ya. Gitu kan. Tapi ini juga FNF juga bergilir lah gitu kan. Nanti lo pasti dapat gitu kan. Nah, tapi semuanya penjualan lewat Tokped atau Shopee. Kenapa gitu? Supaya bandnya ngeliat. Nih gue emang kejualnya segini gitu. Kalau ada toko mau beli putus, nggak bisa sama gue. Tapi kalau misalkan sampai tokonya gue suka atau oke lah gitu ya, oke lo beli putus boleh, diskonnya tapi cuma 10%. Karena HPP gue pasti tinggi nih, beda nih. Terus kan gue juga bayar royalti ke band. Lo tetap belinya lewat Tokped atau Shopee, jadi ke data penjualannya. Dari situ gue transfer balik ke lo duit diskon. Jadi emang ke data. Tujuannya apa? Karena banyak banget brand-brand Indo ya, mau Jakarta, mau Bandung gitu yang busuknya parah gitu. Maksudnya lo udah dikasih kepercayaan sama band buat ngerilis sesuatu gitu kan. Misalkan dari 200.000 band ini dapat royalti 25%, 50.000 berarti kan. 50.000 lo produksi berapa? 100, berarti lo bayar 5 juta ke si bandnya. Dia produksi ternyata 150, 50-nya sendiri. Atau 200 gitu kan dia udah untung lebih juga kan, sendiri gitu kan. Bandnya juga nggak bisa ngelacak gitu, karena sekarang kan reseller banyak, toko banyak. Mau dituntut ya gue nggak tahu misalkan. Nah tapi kalau gue itu kan udah pasti yang beli itu kan pasti ada nomornya, atau cuma 100.
kalau di luar gua misalkan ada barang bajakan yang sama gua, ya lu nggak bisa dapetin packaging dan stikernya gitu. Nggak mungkin lah orang ngebajak. Nah sekarang si Ben juga punya masalah nih, banyak banget di Shopee mau Burger Kill, mau Seringai, mau apa gitu, mau Death Squad gitu, banyak banget, mau Coil tuh banyak banget bajakannya kan. Itu ternyata susah dituntut. Shopee juga kayak atau Tokped pas tangan gitu kan. Kenapa? Karena setiap desain itu kan nggak dipatenin. Kalau mau dipatenin, misalkan setiap gambar itu kan biayanya lumayan, ribetnya lumayan, lebih lama ngurus itu dibanding ini kan. Tapi kan akhirnya band paling cuma dengan cara kekerasan aja mungkin itunya gitu kan, nakut-nakutin atau apa gitu ya. Nah tapi kan kalau di sini akhirnya si pembeli juga ada pembeli yang nakal, gue pengen kaos band ini tapi murah gitu kan. Nah tapi kan di sini gue kayak bukan ngajarin ya, ngajak orang buat ya ini kan win-win solutionnya buat semua nih. Akhirnya kalau beli yang Cynical MD itu atau yang ori itu, yang official itu pasti ada packagingnya, nggak cuma plastik kaos tipis doang gitu ya. Terus ada stikernya, kadang-kadang ada posternya, kadang-kadang ada ini, ada itu. Jadi mereka akhirnya beralih ke ini aja gitu. Gue cuma punya kaos doang tapi gue nggak punya ini, ya udah ini aja deh gitu. Caranya gitu sih. Jadi emang lo caranya buat ngilangin kayak buat apa ya, buat mengurangi bajakan. Iya, pembajakan ya caranya harus gitu. Lo harus pintar harus putar otak sendiri lah. Memberikan value lebih terhadap produknya. Iya. Ya kan yang nggak bisa didapat gitu, nilaiin. Iya. Gitu aja sih sebetulnya. Iya. Kenapa gue bikin, makanya kalau tuh ribet banget kayak stiker ini, stiker itu. Sampai ada this is a set. Iya. Harus begitu. Iya, set nih. Gak boleh lu pecah-pecah. Gak boleh pecah-pecah gitu. Jadi kan kalau pecah-pecah itu kayak terbukti kan, itu kan gue bikin pas gue rilis baru gue kasih tahu itu ada stiker itu kan. Terbukti kan sekarang, Om bisa beli kasetnya aja gak? Om bisa beli stiker packnya aja gak? Om bisa beli kaosnya aja gak? Gitu. Lu kenapa sih gitu? Ini tuh satu set gitu. Lu beli ini gitu. Oh ada ya mas gitu ya? Ada, padahal kan harga gue tuh, harga kaosnya Coil kan memang termasuk paling mahal di Indo ya. Di sini buat lokal gitu ya. Dia sampai kaos sekarang kan tulisannya 275, ada yang 3,5 gitu kan. Gue kan jual 225 dengan banyak isinya, aja kan udah kocak biasa orang jual kan. Gitu. Om, nih posternya lecek, bilang nggak ada cara lain, soalnya kalau ada cara lain tapi costnya pasti lebih tinggi gitu kan. Dan poster kan sebenarnya cuma poster aja lah gitu. Sebenarnya gitu sih. Ada aja tapi yang masih begitu ya? Masih, maksudnya kalau makanya gue kan gak buka lewat WA ya. Ya namanya orang kan macam-macam. Iya. Oke, Cynical, berarti bener lu fun. Sekarang lu ngejalanin aja dengan fun. Gak ada harapan apa-apa, just go with the flow aja. Yang penting lu fun. Iya. Abis ini juga gue kan ada brand baru lagi namanya Suberidai. Apa lagi itu? Suberidai itu apa lagi pokoknya hubungannya sama sepeda-sepedaan lah. Oke. Gitu. Terus ya gue pasti akan bikin terus sih kalau Iya. kan bikin brand kan gak bayar. Iya. Udah lah bikin berkarya aja udah. Jadi gitu kayak kan. gue tuh udah kayak gak peduli dengan hak paten gitu. Maksudnya kalau ada orang ngejiplak kita dengan brand kita ya udahlah, mau gimana. Susah juga gitu. Ada brand gue ya, beberapa brand yang emang gak bisa dipatenin juga. Kayak Padang tuh gak bisa. Kan ada kata-kata Padangnya gitu kan. Jadi ya udah bikin brand tuh buat gue jadi kayak mudah aja gitu. Bikin ada ide ini, bikin gitu. Ya mau jalan mau enggak ya bikin aja dulu. Yang ini udah nggak bisa jalan, ada nggak bisa patennya, bikin lagi aja. Iya, makanya Instagram gue nih di sini ada 30 lebih. Hah? Iya. Serius, akun-akunnya si jualan. Terus gue juga kan ada IG kan nggak bisa sampai 30. Bisa dong. Halo. ada Matsuzaki Cotton tuh buat polosan. Jadi kalau kaos polosan lo bisa ini, bisa apa namanya? Lo tinggal sablon doang, terus lo juga terima produksi. Jadi cuannya gitulah. Gue terima produksi. Iya, kok bisa sih? Bisa. Nanti gue kasih tau. Oke. Gitu. Iya. Ya itu. Terus gue juga ngerjain si merchandise si kopi kecil ini. Ada di Tokped juga. Tuh. Resepnya. Iya, tapi semua sendirian. Udah mulai sih, gue mulai ngakuan tuh kayak kemarin nggak nyangka kan pesenannya kayak begini, terus udah banyak yang same day, akhirnya gue 2 hari nggak pulang, terus nggak tidur lagi. Kalau nggak pulang doang mending gitu, nggak tidur gue.
Ya, oh iya lu layanan instannya dijalanin ya? Semua gue jalanin buat sekarang ya. Oh itu PR sih harus ada. Iya, jadi emang kayak ya udahlah mau akhirnya agak telat terus bintangnya jelek bodo amat. Karena gue yakin nih kalau yang beli produk band itu pasti orang-orangnya loyal gitu. Kebanyakan ya, gitu. Kebanyakan bukan yang ikut-ikutan gitu. Iya. Ya nggak peduli lah mau lo poster mau apa ya. Semua juga hidup dari poster gitu. Awalnya poster juga dulunya. Gitu. Lihat kesono juga ya. Iya. Nggak usah sok-sokan gimana lah. Iya, ribet banget. Aduh. Oke tuh Maris ya. Ya. Kita harus jalan lagi nih. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus buat Cynical. Amin. Semoga senang terus lah. Iya, saya mau ngedoain supaya Maris tetap fun terus lah ngejalaninnya. Amin. Karena senang ngelihat storiesnya, ceritanya, storytellingnya itu menyenangkan gitu. Jadi saya ikut seneng. Jadi kalau Om Maris fun, saya juga ikut fun. Ya gitu. Om Maris susah, saya awas loh. Om Maris itu saya kabur. Ya. Zaman dulu gitu. Sekarang ayo coba mendekat lagi. Bukannya gue udah ini ya. Cuman ya gue senang aja lah. Iya, siap. Perlu nggak usah banyak cari musuh lah. Siap. Kalau nggak suka sama orang mah wajar. Semua juga pasti ada aja gitu kan. Iya. Jadi ya. Oke. Ya. Ya tuh Om Maris ya. Jumpa lagi ya. Sukses terus ya. Nuhun. Ya, dadah. Ya. Swellcast.